Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, ar-rabi'u an yanwiyal iqtida'a bihi awil iktimama awil jama'ata. Yang keempat, yaitu bahwa niat oleh makmum akan mengikut kepada imam atau bermakmum atau niat berjamaah. Al-khamisu an tuwafiqa salata imamihi. Adapun yang kelima, yaitu bahwa bersesuaian oleh salatnya makmum dengan salat imamnya makmum. Fala tasihhu salatul kusufi khalfas salatil maktubah, maka tidak sah salat gerhana di belakang imam salat yang diwajibkan. Wala tasihhu subuh khalfal janazah, dan tidak sah salat subuh di belakang salat jenazah. Walal janazatu khalfas subhi, dan tidak sah salat jenazah di belakang imam salat subuh. As-sadisu an yutabi'ahu, yang keenam, bahwa mengikut oleh makmum akan imam. Falau taqaddama ala imamihi biruknaini fi'liyaini au takhallafa anhu biruknaini fi'liyaini tawilaini bighairi udhrin batalat salatuh. Jikalau mendahului makmum atas imamnya dengan dua rukun fi'li, atau terbelakang makmum dari imam dengan dua rukun fi'li yang panjang keduanya, tanpa ada udzur, batalat salatuhu, niscaya batal oleh salatnya makmum. Au takhallafa anhu bi udhrin, atau terbelakang oleh makmum dari imam dengan ada udzur, kabut il qiraati, seperti lambatnya bacaan, udhira, maka dimaafkan si makmum, ila salasati arkanin tawilatin, sampai 3 rukun yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ngomongin sholat berjamaah, yang pertama di otak kita, jangan nyari ganjaran 27. Jangan itu. Tapi nyari sah sholat berjamaah kita. 27 gampang. Sah dulu. Jangan terobsesi dengan 27. Sementara aturan berjamaah kita salah begitu. Jadi akhirnya buntung. Ibarat surga, kita jangan ngarepin surga, jangan. Boleh kepengen mah, tapi undangannya. Diundang nggak gitu. Jadi biar kata makanan itu enak, gitu, segala macam ada, kalau nggak diundang mah sama aja nggak enak, bener nggak? Begitu. Jadi kita ke surga walaupun enak, tapi kalau enggak dapat tiket menuju surganya, itu sama aja bohong. Maka tiket ini nih, maka berbicara berjamaah kita gampang fadilah 27, tapi benar dulu berjamaahnya. Menuju benar ini, syarat-syarat berjamaahnya kudu dipenuhi. Kemarin dibahas ada 6, dan kita malam hari ini melanjutkan memasuki yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat, agar supaya berjamaah kita sah, kita sebagai makmum nih, diwajibkan oleh agama kudu niat bermakmum. Makmum itu kudu ada niat bermakmum. Terserah bahasanya, karena bahasa itu banyak. Boleh saja usolli fardul isya'i arba rakatin mustaqbil kiblati adaan muqtadiyan lillahi ta'ala, boleh. Adaan makmuman lillahi ta'ala, boleh. Atau adaan jama'atan lillahi ta'ala, boleh. Itu bahasa. Yang penting
sebagai makmum wajib kudu niat bermakmum. Begitu. Kenapa? Karena berjamaah itu adalah rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Mencantelkan, menghubungkan sholat kita sebagai makmum kepada sholat imam. Karena nanti bakal ada gerakan, ada perbuatan yang kita harus ikut dia melebur. Maka niat bermakmum itu bagi si makmum kudu kepada imam. Kudu ada niat. Jadi di hatinya kudu ada niat bermakmum kepada imam. Enggak perlu kita tahu tuh imamnya. Enggak perlu niat saya niat sholat fardu isya 4 rakaat, menghadap kiblat, ada bermakmum kepada imam Pak Ustadz Zaid, enggak perlu. Yang penting bermakmum. Kalau menyebut nama, kalau bukan Zaid, bermasalah. Begitu. Yang penting kita bermakmum atau berjamaah. Begitu. Makmum ini udah bahasa Indonesia, jadi udah mengikut artinya. Makmum. Niat kita mengikut. Kudu niat. Kalau jadi makmum. Kalau nggak ada niat, nggak sah sholat kita. Nggak sah. Contoh imamnya lagi duduk tasyahud awal. Kita nih habis Allahu Akbar kudu baca Fatihah. Gara-gara jadi makmum ngikut imam kudu duduk. Nah, ini duduk nih bukan punya kita. Punya imam. Karena kita ngikut melebur kepentingan kita pada kepentingan bersama. Ini dalam ilmu organisasi. Kalau kita berorganisasi pengen awet, jangan bawa baju masing-masing. Lepas bajunya. Kalau pakai baju masing-masing bubar. Begitu. Ini sholat. Kudu niat bermakmum. Imam bagaimana? Enggak diwajibin. Kecuali Jumat. Imam tuh enggak mesti harus niat jadi imam. Kagak. Kagak perlu imam. Niat jadi imam tuh. Andai saya ngimamin. Saya kagak niat ngimamin saudara-saudara. Enggak apa-apa. Cuman ganjaran saya 1. Gara-gara enggak niat jadi imam. Saudara sah. Walaupun saya enggak niat jadi imam. Begitu. Tapi ganjaran saya 1. Kalau pengen dapat 27 saya sunat kudu niat jadi imam. Oleh karena imam itu tidak disyaratkan untuk niat jadi imam, tidak diajarin pakai nyolek-nyolek. Begitu. Pakai begitu-begitu. Enggak usah. Kalau makmum aja, saudara. Enggak perlu nyolek. Begitu. Enggak usah. Enggak usah nyolek-nyolek kayak begitu. Enggak diajari. Nyolek-nyolek. Enggak usah pakai nyolek. Ente takbir aja yang kencang, paham dia. Lagi juga andai dicolek juga niat jadi imam. Enggak ngaruh juga. Apatah lagi imamnya masbuk. Contoh. Tadi sholat di Al-Anwar, saya jadi makmum ketinggalan 2 rakaat isya, imam lagi duduk, saya baru ikut. Gitu. Imam salam, saya diri. Saudara colek saya niat jadi imam karena dicolek, niat jadi imam, maka ganjaran saya 54. Kan tadi udah 27 tadi. Tadi 27 udah ngikut sama imam tuh. Sekarang jadi imam lagi, 27 lagi. Kagak. Ganjar berjamaah tetap 27 derajat. Kita nggak ngaruh niat jadi imam mau kagak. Udah dapat kita berjamaahnya tadi, udah dapat. Makanya imam tidak diatur niat jadi imam, hanya sunat. Makmum niat jadi makmumnya wajib. Mau sholat apa aja. Niat jadi makmumnya wajib. Imam kalau di 5 waktu di luar Jumat, maka niat jadi imamnya sunat. Kalau saudara mau nolongin imam, saudara kencang aja usollinya, makmuman di sampingnya, Allahu Akbar. Terserah dia mau niat jadi imam boleh, mau niat kagak ngimamin boleh. Imam tuh begitu, terserah. Emang imam tuh diberi kebebasan.
Maka apa aja kadang diuter-uter sama imam, begitu. Begitu. Itu kerjaan imam tuh, karena dia merasa jadi imam. Itu begitu. Begitu. Ada memenangkan kakak, namanya MK. Ada memenangkan adik, namanya MA. Begitu. Ya imam suka-suka dia. Imam. Iya, jadi membela kakak kan singkatannya, kalau membela kakak kan MK ya. Kalau membela adik MA kan begitu ya. Begitu. Begitu. Itu kan ilmu cocok-cocokan ya. Ya begitu. Jadi imam tuh begitu, enggak mesti niat jadi imam, enggak. Kalau 5 waktu tuh, cuman kalau enggak niat jadi imam ganjarannya atuh, begitu. Kalau makmum bukan masalah ininya, syarat udah. Kudu niat jadi makmum, syarat. Tapi kalau sholat Jumat wajib imam juga niat jadi imam. Kenapa? Karena sholat Jumat itu berjamaahnya wajib. Makanya suka ditertawakan nama orang ketika ada pengurus atau khotib bilang, atau pengurus atau khotib, alhamdulillah, puja segala, pertama-tama kami panjatkan puja puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat Jumat berjamaah. Itu boros. Begitu. Nenek tua boros, jangan. Nenek aja. Enggak disebutin kata tua juga udah ngomong nenek. Udah tua. Kalau ngomong sholat Jumat udah pasti. Iya, jangan diboros-borosin. Gitu. Sholat Jumat udah pasti berjamaah. Kalau nenek udah pasti. Jangan apa nenek tua. Jangan. Begitu. Kalau udah nenek udah pasti tua dah. Begitu. Jadi sholat Jumat itu imamnya wajib niat jadi imam. Kalau imamnya kagak niat jadi imam, sholat Jumatnya tidak sah. Bukan sekedar imamnya yang gak sah, muanya makmum segala macam tuh kagak sah. Karena sholat Jumat berjamaahnya fardu ain, wajib. Kalau di luar Jumat baru ada fardu kifadah, sudah muakkad pendapatnya, begitu. Tuh wajib kita jadi makmum, kudu makmuman. Ini urusan nahu. Kalau dibenerin nih jadi ribut. Kalau saya mau dongengin nih, sebetulnya begini nih, kalau ngomong sebetulnya, tapi bakal ribut nih kalau saya sampaikan. Jadi begini saudara, yang benar tuh, yang benar, kalaulah perempuan, untung niat tuh dalam hati bukan di mulut. Kalau perempuan nih, sholat apa? Isya, usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilatal kiblati. Karena muannas dia. Begitu, mustaqbilatal kiblati adaan makmumatan. Gitu, baru tuh bener tuh nahunya makmumatan. Gitu, kalau makmuman buat orang laki. Buat perempuan makmumatan, tapi udah kadongan. Begitu. Puyeng, nanti dikata ajaran baru. Tapi dalam fikih aturan sholat perempuan kudu begitu. Secara bahasa Arabnya. Dia harus ngomongnya usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilatal kiblati adaan makmumatan lillahi ta'ala. Tuh kalau dia mau benar. Kalau mau benar. Bahasa. Sama kayak Ramadona. Yang benar ya Ramadoni hadisanati. Tapi ketika dilempengin, mendingan Ramadona daripada Maradona. Begitu. Begitu. Kan jadi ribut lagi tuh. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini mah bahasa doang lah. Begitu. Gitu. Nanti kalau dirapihin repot. Begitu, dikata ngacak-ngacak perukunan aja. Karena perukunan itu buat orang laki aslinya. Perukunan perempuan nanti ada namanya fiqhun nisa. Begitu, diajar tuh.
Ada kitab namanya Tadhkiratul Hadramiyah. Itu dibimbing tuh. Perempuan tuh niatnya kayak begini. Tapi kita udah kandungan. Jadi nggak usah, nggak apa-apa lah. Gitu. Salah-salah dikit temen timang sunat doang. Udah gitu aja. Kalau dibenerin dia jadi ribut. Gitu. Kadang susah di masyarakat tuh. Susah begitu. Akhirnya banyak mengalah ada hukum. Adalah timang sunat gitu. Kalau imam, ya imaman. Imam nih, kalau di luar Jumat niat jadi imamnya kalau sholat Jumat wajib. Kalau makmum mau Jumat mau bukan Jumat niat jadi makmumnya wajib. Tuh, udah paham tuh. Sudah tuh keempat. Kelima, agar supaya sah sholat berjamaah itu kudu akur, kudu sama susunan sholat makmum dengan sholat imam. Meski rokaat enggak sama, meski sholatnya waktunya enggak sama, meski hukum sholatnya nggak sama, kagak apa-apa. Yang penting susunan sholatnya sama. Susunan sholatnya sama. Walaupun sholatnya nggak sama. Imamnya sholat duhur, kita sholat asar. Qadha. Boleh. Kenapa? Sholatnya sama. Ada ruku, ada sujud, ada ruku, ada sujud. Karena itu aturannya. Begitu. Imamnya sholat maghrib, kita sholat asar, jadi. Imamnya sholat asar, kita sholat maghrib, jadi. Cuman bakal nanti diatur bagaimana cara mundurnya. Itu nanti diatur. Begitu. Imamnya sholat taraweh, kita qadha subuh, jadi. Begitu. Itu namanya hukum yang berbeda. Yang ono sholat sunat, ini sholat wajib. Begitu. Kalau yang tadi subuh sama dohor sama asar, imamnya adaan, kita qadhaan. Atau dibalik, sama aja. Gitu. Kalau yang tadi imamnya maghrib, kitanya asar, namanya rokaat berbeda. Begitu tuh. Sholat juga berbeda. Begitu. Hukum sholat sama. Enggak apa-apa. Enggak ngaruh, enggak. Begitu. Seumpama saudara mau sholat dohor, imamnya ini lagi qobliyah dohor. Kan sering terjadi kalau contohnya kayak begitu tuh lebih gampang. Gitu, kita bareng sama teman kita. Teman kita begitu, kita kencing, teman kita kagak kencing, jadi kan wudhu doang. Begitu. Mana kencingnya lama lagi ya kan. Jadi akhirnya teman kita udah sholat. Kan dohor nggak kedengeran. Akhirnya kita ngikut aja tuh sama dia. Padahal dia sholat qobliyah. Nggak perlu, kalaupun kita qobliyah jangan begini tangannya. Nggak usah Bang Ud, jangan begitu, jangan. Gitu. Mau ngapain ini? Atret-atret ini. Oh, diem aja. Biarkan dia sholat dohor, kita sholat qobliyah. Lah kan kita 2 rakaat qobliyahnya. Lah salam, lah dia diri. Lah kita balik lagi jadi makmum dia. Nggak apa-apa. Nggak perlu kita bilangin, lo jangan ikut. Nggak usah. Karena syaratnya kudu sama susunannya. Yang diatur tuh susunannya. Mana yang nggak sama? Imamnya sholat jenazah, kita sholat dohor. Lah kan imam kagak ruku-ruku. Nah ini namanya kagak sah nih. Begitu, kagak sah. Kenapa? Enggak sama susunannya. Susunannya bukan hukum sholatnya, bukan bilangan rokaatnya, bukan adaan qadhaannya, itu nggak ngaruh. Yang kayak begitu boleh aja. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Ini orang qobliyah apa sodohor ya, qobliyah bedor. Udah nggak usah bingung-bingung, udah makmuman aja jadi. Nah, emang ngapa? Udah ngaji malam Selasa. Begitu jawabannya. Ya cukup begitu. Udah gitu aja jawabannya. Udah apa? Iya udah gitu. Imamnya sholat gerhana, kitanya sholat subuh kagak ketemu. Karena sholat gerhana tuh 2 diri 2 ruku. Lah kita bingung nih, nggak sama namanya susunannya.
Enggak sah. Karena sholat gerhana itu biar gampang kita baca apa? Idazul. Rakaat 1 idazul. Allahu Akbar, ruku. Begitu tuh. Kita sami Allah boleh, Allahu Akbar boleh nih yang pertama nih. Anggap sami Allah, Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi. Terus baca apa surat? Wal adiyati. Ruku lagi. Lah kalau dohor ini ruku 2 kali nih, enggak ada. Itu namanya susunannya tidak sama. Yang disuruh sama, jangan takut. Imam kodok kita ada boleh. Gitu. Bagaimana kalau imamnya subuh kitanya Isya? Ya itu mah gampang, masbuk aja. Bagaimana masbuk? Imam salam ya kalau kita baru 2 ya tinggal diri. Ini yang repot nih. Imam maghrib kita asar. Bagaimana nih? Bukan. Imam asar kita maghrib. Gitu. Kita maghrib belum sholat, gara-gara nonton bola sih. Jadi maghrib belum sholat. Imam ini sholat, anggap di Isya ya, tahu-tahu asar sama aja, kapan kodonya. Anggap asar, maka pas kita udah 3, nggak bisa kita diri. Mufarokoh kita, berhenti jadi makmum. Di hatinya aku berhenti jadi makmum. Itu mufarokoh. Imam diri, rakaat 3 asar. Lah kita tasawuf akhir, salam, sah. Kayak begitu. Jadi agama itu nggak kaku gitu maksudnya. Agama tuh ringan. Jadi kita nggak perlu kalau ada orang makmum sama kita sholat sunat tangannya pakai begini-begini, nggak usah. Kita nggak perlu nyolek-nyolek, nggak usah. Karena nggak ada disuruh imam wajib niat jadi imam, nggak ada kecuali sholat Jumat. Udah ikut-ikut aja. Ikut aja begitu. Nggak apa-apa. Imam nggak tahu ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak taunya dia nggak apa-apa. Mau nolongin dia dicolek biar dia niat jadi imam, dia masbuk. Kan begitu. Jadi nggak usah. Yang kayak begitu. Ini agama tuh nggak susah-susah amat. Kudus sama. Jadi antuwafiqa sholata imamihi. Kelima, sendaknya makmum tuh sholatnya sama susunan sholat. Susunannya. Jenazah nggak sama sama dohor, nggak sama sama subuh. Karena jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Begitu. Ada yang ruku sujud itu karena nggak bisa dia. Cuman bisa jawabnya. Ini mayat dosanya banyak. Makanya gua rukuin, gua sujudin. Oh begitu. Orang hormat aja sama dia. Berarti dia salah. Kagak ada. Ruku sujud. Iya kacau iya. Iya nggak ada. Gitu sholat gerhana. Teman di sini disebutin tidak sah. Makmumnya sholat gerhana, imamnya sholat duhur atau asar, nggak ketemu karena sholat jenazah itu nggak ada ruku. Sholat 5 waktu begitu tuh. Itu ruku sekali dalam setiap rakaat, sementara sholat gerhana ruku dua kali. Itu namanya enggak sama susunannya. Kalau sengaja-ngaja tahu dia sholat sunat, kita sholat wajib, itu hanya sebatas makruh gitu. Kalau sengaja-ngaja artinya sholatnya sah, tapi tidak dapat fadilah berjamaah. Makanya kita lihat pada pertemuan yang lalu dijabarin, kalau imamnya lagi tasyahud akhir, kalau kita ada temen jangan ikut, diri aja nunggu dia salam, udah salam baru kita sholat biar dapat 27 dari awal. Kalau imamnya kan kelihatan dari duduknya, tawarruk dia, oh 4, kita nggak usah ikut kecuali kita sendiri, daripada nggak jelas nanti ada orang atau tidak, udah ikut aja. Kalau ini ada temannya berdua, jelas bakal ada makmum atau bakal ada imam, kita pegang, jangan ikut. Ini 27-nya udah di ujung. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Ini 27 perak udah di ujung. Jangan dikerjain, jangan. Ini aturan-aturan berjamaah nih. Begitu supaya kita paham.
Jadi kita nggak bakalan tuh nyolek-nyolek begitu. Kalau yang dicolek ini nih, nyoleknya apa ya, dosa. Apalagi kalau dia lemah jantung, pingsan mati, dikisos. Gitu. Loh, iya, dia mati dia. Begitu kaget, begitu. Dicolek kalau dia ngerti. Kalau kagak ngerti juga tetap aja dicolek juga gak ngerti, malah dia goyang badan. Jadi ngomong ngapain? Ini sholat kayak gitu-gitu amat. Nggak usah. Kita sering kaget ketika ada orang nyolek tuh. Tapi nggak apa-apa, namanya orang kagak ngerti. Kita doain berpanjang umur, setelah walafiat, dia ngaji baru ngerti. Nyolek tuh kalau sholat sendiri diajarin kita nyolek, dan nyoleknya sesudah takbir. Ini kita sholat sendiri, artinya barisnya sendiri, barisnya sendiri tuh baris tuh. Itu makruh, nggak dapat 27 karena baris sendiri. Maka kita takbir di pantat teman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar kita colek. Maksudnya lu tolongin gua baris di belakang biar gua dapat 27. Tuh kan kalau ngerti dianya. Kalau nggak ngerti kan susah. Ngapain sih? Gitu canda mulu dari dulu nih sholat nih begitu. Nah kan kalau kagak ngaji kan susah orang ya kan. Begitu. Kan kudu ngaji. Begitu. Jadi tapi nyoleknya sesudah takbir. Kalau sebelum takbir haram. Ngeganggu orang sholat, bikin kaget, nggak boleh. Allahu Akbar, udah tuh Allahu Akbar, baru colek. Bantuin gua, gitu maksudnya. Kayak begitu. Makanya kita kalau sholat mau ngikut, ya nggak usah takbir aja kencang. Allahu Akbar, orang juga berasa dia, ada yang ikut. Kalau niat mau jadi imam terserah dia. Dapat 27, enggak juga nggak apa-apa. Begitu. Gua niatnya nolongin biar 27, lah kagak. Begitu. Dia aja udah ngaji, kemudian dia jadi imam, dia juga mau nolongin, kan nggak perlu yang nggak kayak begitu. Ini nih yang harus difahami dalam aturan sholat berjamaah. Tidak sah sholat subuh di belakang sholat jenazah. Kenapa tuh kayak begitu? Karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Terakhir, an yutabi'ahu, makmum tuh kudu mutaba'atul imam. Apa itu maknanya mutaba'atul imam? Kudu ngikut. Yang namanya ngikut itu di depan apa di belakang? Di belakang. Tuh. Jadi kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa'idha kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau imam telah beres takbiratul ihram, ente baru takbir. Begitulah seterusnya. Jangan duluin imam. Jangan. Kalau duluin imam, ini bakal ada kena peraturan. Jangan belakang kelebihan. Bakal ada peraturan. Kudu ngikut. Termasuk pada bagian sunat. Dalam salam, imam beres dulu 2 kali, baru kita salam. Jangan imam baru sekali, udah main samber aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana sih? Sabar. Nunggu 2 kali dulu imamnya. Makanya jadi imam tuh dua-duanya kenceng salamnya. Jangan pertama doang yang kenceng, dua-duanya. Termasuk kita makmum masbuk. Jangan diri, nunggu 2 kali salam dulu. Udah 2 kali salam, baru tuh kita diri. Begitu, diri. Kayak begitu. Karena apa? Mutaba'atul imam tuh kudu. Bagaimana kalau kemudian duluin imam? Tidak mutaba'ah, dilihat. Falau taqaddama ala imamihi. Kalau kita jadi makmum duluin imam pada rukun fi'li. Rukun sholat terbagi 3. Ada rukun qalbi, niat. Ada rukun qauli, diucapin. Ada 5. Takbiratul ihram yang diucapin. Fatihah, tasahud,
solawat, salam, 5. Sisanya rukun fi'li, rukun gerakan. Kalau kita jadi makmum, duluin imam 2 rukun fi'li. Imam masih diri, kita udah turun sujud aja. Kata kita, gue lebih dulu tahu, karena gue udah tuaan. Begitu. Begitu. Ini bukan masalah tuaannya. Dia imam, kita jangan sujud. Jangan. Ntar biar dia ruku dulu. Begitu. Termasuk makruh, tapi makruh nggak batal. Imam baru walam yakulahu, tangannya udah turun aja. Kalau nih bakal imam mau ruku nih, begitu kata dia. Ada tuh yang kayak begitu, ada nggak? Jangan-jangan ngaji juga malam ini nih. Begitu saudara. Tangannya imam baru walam yakulahu udah, atau imam baru summalatus alunna, udah begini aja. Ini bakal ruku nih imam nih, kata dia gitu. Iya, kita juga tahu ya entar turunnya. Nunggu imam ruku dulu. Namanya mutaba'ah. Mutaba'ah, ngikut dari belakang. Ngikut. Jangan balapin imam. 2 rukun fi'li itu ada 2 uraian. Pertama, imam masih diri, kita ruku, kita turun sujud, itu namanya 2 rukun fi'li. Yang kayak begitu namanya ngeduluinnya, yaitu mendahulukan daripada ruku. Yang kedua i'tidal. Kan 2 tuh. Bisa juga prakteknya begini. Imam diri, kufuwan ahad, kita ruku. Imam ruku, kita sami Allah. Nah iya, imam sami Allah, kita sujud. Itu juga ngeduluin 2. Batal. Kalau kayak begitu, batal. Kalau ngeduluin kayak begitu. Kenapa? Karena nggak mutaba'ah. Nggak ngikut. Sementara syarat ke-6, an yutabi'ahu. Kudu mutaba'ah. Kudu ngikut. Bagaimana kalau ketinggalan? Kalau ketinggalannya 2 rukun fi'linya. Rukun fi'linya ada 2. Ada rukun fi'li panjang, ada rukun fi'li pendek. Rukun gerakan, rukun sholat gerakan. Ada 2 gerakan. Panjang sama pendek. Mana yang pendek? Yang pendek i'tidal. Itu namanya rukun fi'li pendek. Mana lagi duduk antara 2 sujud? Itu namanya rukun gerakan pendek. Kalau rukun yang panjang, begitu, kita ketinggalan, begitu, tanpa udzur, ketinggalannya. Mana tuh yang bukan udzur? Contoh, kita sholatnya telat, ketinggalan. Jadi pas imam summalatus alunna yauma idin anin naim, summalatus alunna, kita baru takbir. Ketinggalan kita. Allahu Akbar. Kita udah akbar nih. Imam summalatus alunna yauma idin anin naim lagi baca itu. Kita baca doa iftitah. Padahal tugas kita baca Fatihah. Tugas kita sekeburunya. Tapi kita enggak doa iftitah. Karena kita doa iftitah begitu, maka kita dihukum kudu baca Fatihah seukuran doa iftitah tadi. Jadi kita diri aja. Atau kita baca Fatihah. Contoh tadi kayak tadi tuh, biar gampang kita balik lagi. Summalatus aluna, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah. Imam naim ruku, kita enggak mau ruku. Kita mau kelarin Fatihah. Jadi pas imam sami Allah, kita baru ruku. Begitu. Itu namanya ketinggalan 1 rukun. Pas imam ruku, turun sujud, kita diri 2. Padahal bukan uzur. Orang tugasnya dia sekeburunya Fatihah, keburunya bismillah, udah bismillah rukul aja langsung. Masbuk begitu. Namanya
Masbuk. Makmum ini ada dua. Ada namanya makmum masbuk, ada namanya makmum muafiq. Apa tuh masbuk? Makmum yang tidak punya kesempatan waktu untuk baca Fatihah di belakang imam. Begitu, tidak ada kesempatan waktu, waktunya nggak cukup. Contoh sumalatus alunna, kita baca Fatihah sampai kelar nih, nggak cukup. Begitu, kita cukup bismillah, cukup. Nah, karena cukupnya bismillah, ya udah bismillah. Atau kufuan ahad, kita berallahu akbar. Imam ruku, kita nggak ada cukup, bis aja nggak keburu gitu. Ruku aja. Ini namanya masbuk. Namanya makmum masbuk. Yang kayak begini. Walaupun masbuknya disengaja. Jadi makmum masbuknya sengaja. Bagaimana tuh makmum masbuk sengaja? Taraweh. Taraweh. Begitu. Imam Mudawwalad Dhalin masih duduk aja kipas-kipas. Gitu. Imam Bismillah udah duduk aja dia. Ngobrol. Gimana tadi dagang takjil sore tadi? Lumayan lah, alhamdulillah habis juga. Gue sih nggak habis, dia ngobrol aja dia sama temennya. Duduk. Wadolin dia. Amin, amin sambil duduk aja, sholat mau belum. Begitu. Mana orang yang ngaji lagi malam ini? Begitu. Yang kayak begitu. Pas imamnya sumalatus alunna baru. Sorry. Allahu Akbar. Itu namanya jadi masbuk yang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya cuman ganjarannya dikit. Begitu. Kan nggak ikut dari awal. Begitu. Kalau yang ikut dari awal kan dikit. Kan ada yang jadi menteri nggak ikut dari awal kan. Awalnya musuhan kan. Dikit ya. Paling 7 bulan ya kan. Begitu. Jangan dicatat. Ada aja ente orangnya. Bingung sama saya. Begitu. Itu begitu. Kemudian ada namanya makmum muafiq. Apa itu makmum muafiq? Makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Cukup andai tidak ada halangan. Apa tuh halangannya? Daripada ngomong halangan, andai tidak bengong. Begitu dah. Daripada ngomong halangan, bingung. Andai tidak bengong. Imamnya enak Ustadz Papai. Kan suaranya merdu. Begitu, kayak Imam Sudes. Emang biasanya kalau ngimamin maghrib, imam sadis. Biasanya. Ini imamnya Sudes. Kan enak tuh. Jadi dia waktu baca Al-Hakumut, dia bengong aja dia. Dengerin aja. Dengerin. Pas sumalatus aluna, dia hati, ya Allah, belum baca Fatihah. Kalau dia kagak bengong, keburu nggak tuh? Keburu. Gara-gara bengong, nggak keburu. Ini namanya makmum muafiq. Bukan masbuk. Makmum. Apa tuh makmum muafiq? Makmum yang keburu waktu. Cukup waktu. Keburu untuk baca. Andai tidak bengong, biar gampang. Begitu. Keburu. Begitu juga andai tidak ngebut, tuh nanti kita ngawat ngebut. Begitu. Ngebut tuh terawih biasanya. Gitu, udah kulhu kebut lagi ya kan. Udah pendek kan kebut ya kan. Nah ini nanti kita terangin terawih. Terus kita yang umum dulu. Bengong dulu dah. Ini kita bengong. Kan bisa terjadi bengong. Bengong tuh bukan karena merdu doang. Bisa jadi dia bingung. Dia bingung dia. Ya apakah mikirin dagangan ya kan? Nih Masya Allah, kambing beli belanja banyak banget, belum ada yang beli. Ya kan begitu, bisa aja kan begitu. Bengong-bengong begitu tuh. Bisa aja dia ngelamun aja. Gua jual apa kagak sama dia nih ya. Dia minta banyak tuh, lumayan juga sih. Tapi nawarnya terlalu parah banget sih. Kata dia, hatinya dia bengong. Ih, mama udah baca surat. Kan bisa terjadi. Iya sebab apa lah bengongnya. Yang contoh paling gampang ya suaranya merdu. Lalu pas imam mau ruku, sumalatus aluna yaumidin naim. Ingat, ya Allah, di hatinya belum baca Fatihah. Ini namanya ketinggalan karena udzur. Udzur namanya.
Tuh di kitabnya tuh. Atau ketinggalan dari imam ada udzur. Contohnya bengong tadi dan nanti lambat bacaan nanti. Karena udzur. Maka kalau ketinggalannya karena udzur, maka dimaafin ketinggalan 3 rukun panjang. Ketinggalan enggak sama dengan imam enggak apa-apa. Contoh-contoh. Jadi biar gampang pahamnya. Imamnya kan merdu tuh. Kita pas malatus aluna baru ingat kalau belum baca Fatihah. Maka kita sebagai makmum dimaafin enggak ikut ruku sama imam karena ada tugas dari agama. Kita kudu kelarin Fatihah. Imam ruku rukun panjang. Yang tidak rukun pendek, jangan dihitung. Tuh, dilipat tuh. Tuh, ini rukun panjang, ruku. Yang tidak rukun pendek, lipat. Sujud pertama rukun panjang. Duduk antara sujud rukun pendek. Sujud kedua rukun panjang. Itu namanya 3. 3. Suaranya dikit kalau begini nih. Kalau pilpres. Begini. Dikit. Itu begitu. Jadi kalau imam itu ruku, kita nggak usah. Terusin Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Sami Allah, biarin. Iya kan terus. Sujud, biarin kalau belum kelar. Dulu kan terus sujud, enggak apa-apa. Masih dihitung sah jadi makmumnya, enggak apa-apa. Begitu. Penentuannya di sujud kedua. Jangan sampai belum ruku, imam udah bangun dari sujud kedua. Sujud kedua nih bangun nih ada 2 kemungkinan. Bisa dia diri, bisa duduk tasahud. Imam tuh. Imam sampai diri. Karena baru rakaat pertama. Allahu Akbar. Kita masih ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi masih diri. Ini bagaimana nih? Namanya kita ketinggalan 3 rukun yang panjang. 3 tuh. Imam masuk ke 4. Berdiri rukun lagi. Maka kalau udah diri begini nih, imamnya diri, kita masih ghairil maghdubi. Maka surat kita enggak ada, rakaat kita enggak ada, enggak perlu takbir lagi. Ini baru 1. Ini baru, paham nggak ini? Baru 1. Artinya imam 2, nanti imam salam, kita bangun lagi. Apa dikata sama orang? Ya itu urusan orang. Jangan dipilih orang, bener dulu ibadah kita. Begitu. Ngikut dari awal. Sholatnya 5 rakaat. Kata orang, jangan pikirin orang, dia kagak ngaji. Gitu. Kita ini salah ini sholat kita mengom. Kalau begitu. Atau imamnya tasawuf awal. Atau tasawuf akhir. Tergantung tasawufnya. Kita masih ghairil maghdubi. Wajib kita duduk. Langsung duduk. Nggak boleh ruku. Nggak boleh ini. Langsung duduk. Rakaat kita 0. Imam salam tambah 1. Begitu. Tapi kalau imam baru sami Allah, kita waladhdallin ruku, dapat aman. Begitu. Imam sujud pertama kita udah ruku, aman. Imam duduk kata sujud, kita ruku, aman. Imam sujud kedua belum bangun, kita ruku, aman. Tinggal ngikut aja. Kita sholat sendiri. Imam diri ya, tinggal kita diri. Itu namanya makmum muafiq. Termasuk taraweh. Makanya taraweh nih yang harus diingat. Taraweh ini kita nggak boleh salahin imam. Dengan cepatnya imam, dia punya bacaan, dia nggak salah. Dari mana kita tahu dia nggak salah? Ini kita tanya sama yang ngaji. Ini yang ngaji ini kalau taraweh pengennya lambat apa cepat? Tuh, pesanan makmum. Cepatnya tuh pesanan makmumnya aja minta cepet. Jadi imam juga ngebut. Kita ingat nih, karena imamnya ngebut, kita lambat bacaannya. Lambatnya macam-macam, karena kebesaran badannya, atau karena kayak tadi dah. Begitu. Begitu. Imam baca kulhu. Padahal dari rakaat pertama udah diingat, nih bakal kulhu nih. Gitu. Kudu siap-siap. Dia lupa lagi. Gitu. Habis waladhdallin ini, enggak ini. Kalau imam kalau taraweh, kita jadi penumpang tuh kudu kenalin supir.
sopir ini Batak bukan. Kudu tahu. Sopir tuh, ini ngebut apa kagak begitu. Kalau bakal ngebut kayak taraweh tuh, kita harus cerdas jadi makmum. Jadi imam baca Ar-Rahmanir Rahim atau Maliki Yaumiddin, kita bismillah setiap taraweh. Saya tuh kalau jadi makmum begitu kalau taraweh. Begitu. Setiap taraweh tuh begitu. Pokoknya imam Maliki Yaumiddin, ya kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam kufuwan ahad, kita udah dolin. Namanya makmum cerdas. Kayak begitu. Kayak begitu. Jangan nunggu kelar dulu. Begitu. Mana bacanya ina atoina lagi. Lah kita Fatihah kan panjang. Main ruku aja masbuk bukan kita, ya kan? Kita kan muafiq. Begitu. Bukan makmum masbuk. Kecuali yang kayak tadi tuh. Imam sujud kedua kita baru ruku. Kan dapat rokaat, ngikut aja. Pas diri, imam kufuwan ahad, ya udah ruku, masbuk dia. Jadinya begitu. Tuh kita harus pahami tuh jadi makmum. Jangan kita main, itu imam ruku, sami Allah, baru dia ruku. Dia nggak dapat rokaat nantinya. Kalau kita masbuk, karena penentuannya rokaat kudu dapat ruku bersama imam, biar kata baca tasbih 1 kali. Maka di sini disebutin au takhallafa anhu bi udrin, atau terbelakang makmum ketinggalan dari imam. Imam duluan dia belakang, tapi ada udur. Contoh udur bengong tadi, contoh di kitab kita kabut il qiraati, seperti lambat bacaannya. Tarawih dah imamnya cepet, maka dimaafin ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jangan sampai maka tarawih itu bisa aja kita cuman olahraga doang. Kata Nabi kamin qaimin laisa lahu min qiyami la ta'ab was sahar. Banyak yang sholat malam taraweh nggak dapat ganjaran apa-apa kecuali olahraga doang. Lah kita belum kelar Fatihah udah main ruku aja. Ingat-ingat tuh yang kemarin-kemarin tuh kayak begitu nggak tuh kita? Padahal kita bukan masbuk, muafiq, begitu. Itu nggak ada ganjaran tuh. Ya Allah, banyak amat. Itulah ruginya orang kagak ngaji. Terus bagaimana? Jangan mikir yang udah kelewat. Nasi udah jadi bubur, ke depan aja. Depan dirapihin. Begitu. Pokoknya kalau sholatnya imamnya ngebut, kita ingetin tuh. Begitu kita paling kagak imam selesai bismillah, Fatihah kita baru kayak begitu. Bahkan kalau sampai nggak keburu sama sekali, kita udah tahu deh imamnya teman kita ini suka begitu udah kelakuannya. Emang dia kayak begitu dah. Kalau ngomong juga suka bikin rada bingung-bingung juga sama orang. Begitu. Emang dia begitu. Jadi imam baca surat Yasin, mending sampai kelar 1 ayat doang. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allah Akbar. Kan gak keburu kita. Kalau yang kayak begini nih wajib barengnya. Kalau bakal nggak keburu barengnya wajib. Muqaranah Fatihah dengan imam wajib bila yakin 1000% kagak keburu Fatihah, kalau kagak bareng. Tapi kalau kayak witir kayak tarawih itu biar kita kagak bareng masih keburu, maka selingin aja dah. Imam separoh kita baru baca Fatihah. Aturannya begini, imam ledolin kita baru Maliki Yaumiddin. Amin. Jangan enggak amin. Habis amin lanjutin lagi. Iya karena budu ya karena selain di nasr. Begitu. Amin jangan dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Tuh begitu tuh. Ini aturan berjamaah. Biar kita enak. Jadi sholat itu kalau kita tahu tuh enak. Begitu. Enggak puyang-puyang amat. Ini aturan daripada kita berjamaah. Aturannya. Dengan ini selesai dah tuh. Aturan berjamaah.